Jadi hari ini, selamat pagi anak-anak, kita awali dengan Om Swastiastu. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi mengenai logaritma. Adapun tujuan dari mempelajari materi logaritma adalah kita mampu mengoperasikan logaritma sesuai dengan sifat-sifatnya dan mampu menyelesaikan masalah nyata menggunakan sifat-sifat logaritma. Baiklah, kita lanjut ke materi langsung ya. Logaritma. Kita masuk ke pengertian logaritma. Apa itu logaritma, anak-anak? Ada yang tahu? Ada yang pernah mengetahui atau mempelajari mengenai logaritma sebelumnya? Apa itu logaritma? Ya, logaritma itu adalah kebalikan dari bentuk pangkat. Ya, kebalikan dari bentuk pangkat atau perpangkatan. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai bentuk pangkat atau perpangkatan. Jadi ini adalah kebalikannya ya anak-anak ya. Ini adalah kebalikannya. Kenapa ini ya? Nggak muncul ini ya. Sebentar anak-anak, ini nggak muncul lagi PowerPoint-nya ini di layar. Apa ini? Mohon maaf anak-anak ya, ini mungkin ada kendala ini sedikit ya. Coba Ibu tanya kepada Ibu Tu Dimas. Ada ya? Ibu Tu Dimas ada? Ada Ibu Tu Dimas? Ya. Ada, Bu. Ada. Gimana terlihat di layar? PowerPoint-nya? Apanya, Bu? PowerPoint-nya terlihat Enggak, di Bu. layar? Enggak. Tidak, Bu. Apa yang terlihat di layar anak-anak? Cuma file aja, Bu. Oh, file aja. Berarti belum masuk ini ya. Sebentar dulu. Iya, Bu. Sebentar ya. Ini ada kendala. Ini maaf ya anak-anak ya. Sebentar ini. Oh ya, sudah ya Nana ya? Sudah ya Putri Dimas ya? Terlihat ya? Ya, logaritma ya, terlihat ya? Iya, sudah, Ya, Bu. sudah ya, bagus. Oke, sekarang kita lanjut ke pengertian logaritma. Jadi logaritma itu adalah kebalikan atau bentuk kebalikan dari bentuk pangkat atau perpangkatan ya anak-anak ya. Di logaritma ditulis seperti ini ya. Ini dibaca P log A sama dengan M. Di mana P itu penulisannya agak ke atas. Log itu adalah singkatan dari logaritma ya. Ini adalah bentuk logaritma, ini adalah bentuk pangkat. Ini bentuk pangkat. Ya, bagaimana cara mengubah dari bentuk logaritma menjadi bentuk pangkat? Perhatikan baik-baik anak-anak. Caranya adalah ini adalah P ini adalah disebut dengan bilangan pokok. P ini adalah disebut dengan bilangan pokok atau basis. Ya. Sementara A itu disebut dengan bilangan logaritma. Ya, A itu bilangan logaritma. Lalu M itu adalah hasil logaritma. M itu adalah hasil logaritma. Ya, boleh di screenshot saja anak-anak atau di foto biar cepat ya. Karena waktu kita sangat singkat. Ya, silakan. Atau poin-poinnya aja. Ya.
P bilangan pokok, A bilangan logaritma, M itu hasil logaritma ya. P itu selain disebut dengan bilangan pokok juga disebut dengan basis. Nah, ini basis ya. Nah, bagaimana merubah dari bentuk logaritma menjadi bentuk pangkat? Pertama-tama perhatikan, kita ambil terlebih dahulu bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya adalah ini, P. Kita ambil P adalah bilangan pokok ya, P. Lalu kita ambil pangkatnya. Ya, pangkatnya adalah ini anak-anak, pangkatnya. Ini adalah hasil logaritma ini adalah pangkat. Pangkat M sama dengan ini sisanya A bilangan logaritma ya. Jadi Ibu ulangi, untuk merubah dari bentuk logaritma menjadi bentuk pangkat, kita ambil dulu basis atau bilangan pokoknya P pangkat M sama dengan A. Ya, seperti itu ya. Ya, nanti kita coba dengan contoh soal. Nah, sekarang kita lanjut ke logaritma dengan basis 10. Logaritma dengan basis 10. Jadi pada bentuk logaritma seperti ini, anak-anak, untuk logaritma seperti ini, P log A sama dengan M. Jika ada bentuk 10 log A sama dengan M, ini basisnya berapa anak-anak? Basisnya 10. Ini namanya basis yang di atas ini, kecil ini. Ini namanya basis 10. Jadi untuk basis 10 pada logaritma tidak perlu ditulis. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, cukup ditulis log A sama dengan M. Jadi basis 10 tidak perlu ditulis. Ya. Contohnya adalah 10 log A. 10 log A, jadi basis 10 tidak perlu ditulis, cukup ditulis log 10 log 3 maksud Ibu. Basis 10 tidak perlu ditulis, cukup ditulis log 3. Begitu juga dengan 10 log 5. Ya, basis 10 tidak perlu ditulis, cukup dituliskan log 5. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke sifat-sifat logaritma. Ya. Jadi untuk sifat logaritma yang pertama, P log A dikali B, untuk bentuk perkalian seperti ini, kita bisa jabarkan menjadi bentuk penjumlahan. Ya, perkalian dijabarkan menjadi bentuk penjumlahan. Penjabarannya seperti ini. P log A kali B sama dengan P log A ditambah P log B. Ya, ingat anak-anak, perkalian menjadi penjumlahan. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat yang berikutnya. Nah, untuk pembagian seperti ini, P log A dibagi B. Nah, untuk pembagian kita bisa jabarkan menjadi bentuk pengurangan. Menjadi P log A dikurang P log B. Ya, P log A dikurang P log B. Sudah? Ya, ditulis dulu sifat-sifatnya ya, karena nanti kita akan latihan soal menggunakan sifat-sifat ini ya, anak-anak ya. Ya, coba 10 AP6 nomor 35. Yang 4 orang itu tolong jangan bercanda ya. Itu Ibu lihat di situ bercanda, tidak menulis. Ya, tolong ambil buku atau pulpen, tolong ditulis ya sifat-sifatnya ya. Yang lain sudah bagus, sudah fokus Ibu lihat. Oke, lanjut ke sifat berikutnya. P log A pangkat M. Nah, untuk bentuk perpangkatan, cara penyelesaiannya adalah kita ambil pangkatnya, anak-anak. Ini pangkatnya, pangkat N, kita bawa ke depan. Berarti N dikali P log A. Ya, untuk bentuk pangkat seperti ini, ambil pangkatnya dulu, anak-anak. Ambil pangkatnya N dikali P log A. Ya, seperti itu. Lalu berikutnya, jika ada bentuk logaritma seperti ini, bentuk akar, ini dibaca P log akar N dari A pangkat M. Untuk penyelesaiannya, kita rubah terlebih dahulu bentuk akar menjadi bentuk pangkat. Masih ingat dengan pembelajaran terdahulu mengenai bentuk akar dan bentuk pangkat? Cara merubahnya adalah kita ambil bilangan pokoknya ini, akar N dari A pangkat M, kita ambil A-nya. Bentuk pangkatnya adalah A pangkat M per N. Itu bentuk pangkatnya ya. Jadi pangkat pecahan seperti ini ya. Untuk bentuk akar kita rubah menjadi bentuk pangkat.
Sudah ditulis disalin? Ya, sudah. Sekarang kita terapkan sifat-sifat ini ke dalam contoh soal. Ya, jadi seperti ini ya. Nomor 4, ini sama prinsipnya mirip dengan nomor 3. Perhatikan, di sini kan bentuk pangkat ya anak-anak ya. Ini kan bentuk pangkat. P log A pangkat M per N. Sama seperti nomor 3 anak-anak, perhatikan. Pangkatnya kita ambil. Pangkatnya kita ambil, bawa ke depan. Set. M per N dikali P log A. Ya, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan contoh soal. Ya, yuk ambil dulu buku atau kertas, pensil atau pulpen. Ya, kita coba terapkan sifat tersebut ke dalam contoh soal. Oke, kita lihat ini ya. 2 log X sama dengan 3. Tentukan nilai X. Ini bentuk apa anak-anak? Bentuk apa ini? Coba Ibu tanya. Anak Agung Ayu Juniari. Ada? Anak Agung Ayu Juniari. Ini bentuk apa namanya? Coba di-unmute. Bentuk apa namanya ini? Bentuk apa ini? 2 log X sama dengan 3. Bentuk? Bisa Ayu? Kurang ngerti, Bu. Ini namanya bentuk logaritma. Ya, kalau ada log, berarti itu namanya bentuk logaritma, anak-anak. Ya, Ayu ya? Ya, enggak apa-apa. Sudah bagus. Oke, sekarang bentuk logaritma. Untuk mencari nilai X, kita harus rubah menjadi bentuk apa? Absen 30, 10 AP1. Absen 30, 10 AP1, absen 30. Kita harus rubah menjadi bentuk apa? Ada? 10 AP1, absen 30. Kita harus rubah menjadi bentuk pangkat. Ya, menjadi bentuk pangkat. Ya, kita rubah bentuk logaritma menjadi bentuk pangkat. Masih ingat bagaimana cara merubahnya tadi? Ya, cara merubahnya apa yang kita ambil terlebih dahulu? Apanya? Ini, bilangan pokoknya ya. Bilangan pokoknya kita ambil terlebih dahulu. 2. Pangkatnya yang mana? Pangkat 3. Ini pangkatnya. Pangkat 3 sama dengan X. Ya, sama. Dibalik sama saja hasilnya ya. Untuk lebih mudahnya, 2 dulu ambil bilangan pokoknya. 2. Ini pangkatnya. Pangkat 3 sama dengan X. Ya, berapa? 2 pangkat 3? Imade Ugi. Imade Ugi. 10 AP8. Ayo di-unmute dulu. Iya, nggak apa-apa, jawab aja. Kalau salah nggak apa-apa, namanya juga belajar ya. Ya, Amade Ugi, berapa 2 pangkat 3 nilainya? 2 pangkat 3. 2-nya dikali ulang sebanyak 3 kali. Berapa? 8. Oh, bagus. Iya, jadi hasilnya X sama dengan 8. Ya, itu ya hasilnya. Jadi X, nilai X adalah 8. Ya, seperti itu ya, Nana ya. Untuk merubah dari bentuk logaritma menjadi bentuk pangkat, seperti itu caranya. Kita coba lagi. Ini anak-anak, coba sama caranya seperti tadi. 4 log 64 sama dengan X. Ini bentuk apa namanya? Nilai EASI 10 AP9. Nilai EASI 10 AP9 bentuk apa namanya ini, Nak? Logaritma. Ya, bentuk logaritma. Untuk menentukan nilai X, kita harus rubah menjadi bentuk apa, Nak? Pangkat. Bentuk pangkat, bagus. Ya. Yang sudah menjawab, di-unmute lagi ya, anak-anak ya. Oke, kita rubah menjadi bentuk pangkat. Caranya adalah, kita ambil terlebih dahulu apanya, Nak? Kita ambil terlebih dahulu apanya? Coba Ibu tanya. Niwayan Kartika AP9. Iya, Niwayan Kartika AP9. Apanya kita ambil dulu untuk merubah menjadi bentuk pangkat? Ada? Nggak bisa. Oke. Niwayan Sofia. Niwayan Sofia. Ya, apa terlebih dahulu kita ambil untuk merubah menjadi bentuk pangkat? Bisa? Apa Bu? Apa yang kita ambil terlebih dahulu untuk merubah menjadi bentuk pangkat? Bagian mananya? Log A. Kita ambil P log A. kita ambil dulu bilangan pokoknya ya.
Iya. Pokoknya, bilangan pokoknya. Oke, yang lain tolong di-unmute dulu ya. Di-unmute dulu yang lain ya. Kita ambil bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya adalah 4. 4 pangkat Bu. pangkat ini. Pangkat ini. Pangkat X ini pangkatnya anak-anak. Ini pangkatnya. Pangkat X sama dengan 64. Ya, seperti ini. 64. 4 pangkat X sama dengan 64. Sudah? Jadi 4 pangkat X sama dengan 64. Oke. Jadi sekarang kita ini 64 ini adalah bilangan kompleks anak-anak. Kenapa dikatakan bilangan kompleks? Karena ini bilangan besar. Masih bisa disederhanakan. Caranya menyederhanakan adalah rubah 64 ini menjadi bentuk pangkat. Berapa anak-anak 64 bentuk pangkatnya? Biar 4 juga bilangan pokoknya, biar sama-sama 4 di sini 4, di ruas kiri, di ruas kanan juga 4. Jadi 64 rubah menjadi bentuk 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu adalah 64. Ya, 4 dikali 4 dikali 4 sebanyak 3 kali, hasilnya 64. Ya, jadi 64 rubah dulu menjadi bentuk pangkat. 64 adalah 4 pangkat 3, ini 4x-nya diturunkan, jadi sudah sama anak-anak kiri dan kanan, sudah sama bilangan pokoknya, sama-sama 4. Tinggal kita sederhanakan, coret, coret. Sisa adalah X-nya. Jadi X sama dengan 3. Ya, X sama dengan 3. Ya, ini hasilnya. Ya, ini hasilnya. X sama dengan 3. Karena udah sama-sama 4, disederhanakan aja. Oke? Saya? Oke, kita lanjutkan? Kita lanjutkan dengan ini, soal berikutnya. Nah, ini. Tentukan nilai dari 2 log 8 dan 3 log 9. Oke. Ingat anak-anak, jika menemukan bilangan yang masih bisa dirubah menjadi bentuk pangkat, kita rubah menjadi bentuk pangkat. Contohnya ini anak-anak. 8, 9. Ini adalah bilangan yang masih bisa dirubah menjadi bentuk pangkat. Ya. Jadi 8 dirubah menjadi bentuk pangkat. Pangkat berapa anak-anak? Coba. Siapa ya? 2. Pangkat 2. Berapa? Siapa yang jawab tadi? 8 dirubah menjadi bentuk pangkat berapa? Pangkat berapa? Pangkat 2. Ah? Berapa? Maaf. 2 pangkat 2 pangkat 2 pangkat berapa biar 8? 2 pangkat 3. Ya, bagus. 2 pangkat 3. Lalu 9 dirubah menjadi 3 pangkat 2. Ya. Oke, jadi 9 dirubah menjadi 3 pangkat 2 ya. Seperti ini bentuk perubahannya ya. Penyederhanaannya ya. 9 jadi 3 pangkat 2, 8 menjadi 2 pangkat 3. Nah, sekarang kita selesaikan ini anak-anak. Nah, masih ingat dengan sifat yang ini? Ini adalah sifat logaritma yang bentuk pangkat. Coba. Coba sebentar, Ibu kembali ke sifat-sifatnya yang tadi. Sudah dicatat sifat-sifat yang tadi ya? Sudah. Ya, sudah ya. Oke, kalau untuk bentuk pangkat, apanya kita ambil anak-anak? Pangkatnya kita ambil ya. 3 dibawa ke depan, 3 dikali 2 log 2. 2 log 2 berapa? 2 log 2 itu nilainya adalah 1. Ya. Jadi 3 dikali 2 log 2 berarti 3. Karena 2 log 2 itu nilainya adalah 1, berarti 3 dikali 1. Ini juga sama langkahnya. Ini karena bentuk pangkat, ambil pangkatnya. 2 dikali 3 log 3. Karena 3 log 3 itu adalah 1. Ingat anak-anak, 2 log 2, 1. 3 log 3, 1. Ya, 5 log 5, 1. Jadi itu nilainya ya. Jadi karena 3 log 3, 1, berarti 2 dikali 1. Jadi hasilnya adalah di sini hasilnya berapa tadi? 3 dikali 2 log 2, 3 dikali 1. Berarti hasilnya adalah 3. Lalu di sini berapa hasilnya? Ini berapa hasilnya? 2 dikali 1. 2. 2, betul. Berarti totalnya berapa? 3 ditambah 2. 5. Ya, bagus. 5 hasilnya. Sebentar anak-anak, ini kok muncul ini jawabannya. Sebentar ya, ini agak lambat ini koneksinya ini.
Sebentar. Ini mana ini? Ibu sudah klik, ini belum muncul jawabannya. Jadi hasilnya ini adalah 5 anak-anak. Sebentar. Ya, ini dia baru muncul. Ya, ini ya, udah betul ya. Jadi hasilnya adalah sebentar. Ya, 5 itu dia baru muncul ya. Oke, sudah ya, paham ya? Sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan contoh soal berikut. Nah, ini anak-anak. Coba dilihat lagi catatan sifat logaritma yang tadi. Ada nggak sifat yang begini? Bentuk apa ini? Bentuk, coba Ibu tanyakan kepada Ibu Tuhari 10 AP4, ada? Ibu Tuhari 10 AP4. Ini bentuk apa ini? Perkalian, Bu. Perkalian. Untuk menyelesaikan bentuk perkalian dari logaritma, kita harus rubah menjadi bentuk apa, Ibu Tuhari? Pertambahan. Penjumlahan, betul. Good. Penjumlahan, ya. Oke, sekarang kita coba ya. Ini bentuk penjumlahan, berarti penjabarannya adalah 2 log 8 ditambah 2 log 16. Ya. Nah, sama langkahnya seperti yang nomor 3 tadi, anak-anak ini. Ini adalah bilangan kompleks, ini adalah bilangan kompleks, kita bisa sederhanakan menjadi bentuk pangkat. Coba Ibu tanya. Iwayan Citawirya, ada ya? Iwayan Citawirya. Ya, 8 dirubah menjadi bentuk pangkat seperti apa, anak-anak? Citawirya, 8 dirubah menjadi bentuk pangkat adalah berapa pangkat berapa? 4 pangkat 3. 4 pangkat 3, berarti 4 dikali 4. Enggak bisa. Kenapa? Berapa? 2 pangkat 3. Berapa? 2 pangkat 3. Iya, bagus. 2 pangkat 3. Kalau 16, coba Ibu tanya. 16, siapa ini? Nimade Delia. 16 dirubah menjadi bentuk pangkat? Berapa pangkat berapa? Nimade Delia? Pangkat 2. 4 pangkat 2. 4 pangkat 2, betul. Tetapi karena di sini basisnya 2, kita harus rubah menjadi bilang, kalau bisa jadikan bilangan pokok 2. 2 pangkat berapa? 2 pangkat berapa, Delia? Biar 16. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4, bagus. Oke, jadi 8 kita rubah bentuk menjadi 2 pangkat 3, 16 menjadi 2 pangkat 4. Gitu ya. Nah, ini sama langkahnya seperti nomor 3 tadi. Kalau 2 log 2 berapa ya? Niwayan Gita? 1. 1, good. Berarti hasilnya ini adalah 3 dikali 1. Berarti hasilnya adalah berapa Niwayan Gita? 3. 3, ya bagus. Nah, sekarang kalau ini 2 log 2 berapa nilainya? Sukerti? 1. Ya, berarti 4 dikali 1. Berarti di sini hasilnya 3, karena 3 dikali 1, di sini hasilnya adalah 4, karena 4 dikali 1. Berarti hasil akhirnya adalah 7. Jawabnya, Bu. Ya, oke. 7. Sekarang kita lanjut gimana anak-anak? Sudah paham? Ya, mudah-mudahan. Ya, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Soal berikutnya, sebentar ini agak lambat ini loadingnya. Sebentar. Belum muncul ya. Sebentar anak. Error ya, Bu. Iya, ini padahal sudah Ibu klik ini tapi belum berubah ini tampilan layarnya. Bentar ya. Soal berikutnya. Mana ini nomor 5 ini? Oke. Sudah. Nomor 5. Ya, ini nomor 5. Coba perhatikan sifat-sifat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini sifat yang mana ini? Kena ini. 3 log 81 dibagi 27. Pembagian. Bagus. Untuk menyelesaikannya kita harus jabarkan menjadi bentuk Pengurangan. ya, bagus. Pengurangan. Berarti 3 log 81 dikurang 3 log 27. Nah, sekarang ini bentuk ini bilangan yang masih bisa disederhanakan menjadi bentuk pangkat, kita sederhanakan ya. 81 kita rubah menjadi bentuk pangkat seperti apa? 81. Coba, ada yang tahu? 3 pangkat. Menjadi biar 3 nih depannya ya. Kalau bisa usahakan biar sama seperti ini. Bilang pokoknya sama seperti basis. 3 pangkat 3 pangkat 9. 3 pangkat 9. No.
Coba lagi. Tiga. 3, diulangi berapa kali perkalian hasilnya 81? Hah? 3 pangkat 4. 3 pangkat 3 pangkat 3. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Kira hasilnya 81. 3 pangkat 4. Betul, 3 pangkat 4. Lalu kalau 27? 3 pangkat 3 pangkat 3. 3 pangkat 3. Tahu, Bu. 3. Wow. Ya, ini ya 81 menjadi 3 pangkat 4, 27 menjadi 3 pangkat 3. Dah sama seperti langkah yang sebelumnya, tinggal kita jadi ini 3 log 3 1, berarti di sini 4, 3 log 3 1, berarti dikurang 3. Berarti hasilnya adalah 1. Ya, begitu ya. Oke, sudah disalin anak-anak? Bentar lu, Bu. Bentar. Waktu kita sudah mau habis ini, Nak. Oh, sudah lewat waktunya ya. Oke, anak-anak. Jadi untuk penelitian nyambung. ini, ya, Nak, Papa nanti Ibu share di e-learning ya untuk PowerPoint yang ini ya. Biar bisa kalian pelajari dan nanti tolong cek e-learningnya. Ibu akan share tugas yang kedua. Ya, oke anak-anak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi 2 minggu lagi ya. Oke, sebelum kita akhiri, kita aturkan. Ya. Om, Santi, 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 Om. Ya, ya. Selalu kesehatan.